किसे ललकार रहा है तू? किसे ललकार रहा है तू? गाली को? Cerita dimulai di desa Chandrapur yang tenang. Di sana ada sebuah rumah besar dan pada malam itu seorang wanita mendapat penglihatan dari Ibu Kali, Dewi Penghancuran dan Transformasi dalam mitologi Hindu. Ibu Kali dikenal karena kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan kejahatan dan bahkan melindungi keseimbangan alam. Dalam banyak cerita, Ibu Kali digambarkan sebagai sosok yang ganas dan menakutkan, namun juga sebagai pelindung bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dalam tradisi di desa itu, setiap orang yang mendapatkan penglihatan Ibu Kali, mereka diwajibkan untuk melakukan sebuah acara pemujaan. Acara puja itu dipimpin oleh seorang gadis muda, karena hanya orang yang didatangi oleh Ibu Kali dalam mimpi yang boleh memimpin ritual tersebut. Namun seorang pria bernama Jaydev marah karena menurutnya seorang gadis tidak seharusnya memimpin sebuah ritual ibadah. Di balik cerita ini diketahui bahwa bayi perempuan yang baru lahir itu akan dikorbankan. Ini adalah tradisi keluarga mereka. Jika yang lahir laki-laki tidak masalah, tapi kalau perempuan mereka akan dikorbankan. Bayi perempuan ini dibawa ke reruntuhan di belakang rumah. Di sana ada sebuah batu besar di bawah pohon dan bayi itu diletakkan di atasnya. Wanita yang memimpin pemujaan itu mengakhiri hidup bayi dengan sebuah pedang. Darahnya mengalir ke tanah dan di bawah tanah itu terlihat kerangka-kerangka gadis yang telah dikorbankan pada masa-masa sebelumnya. Setelah kejadian itu, cerita beralih ke 40 tahun kemudian. Di sini kita diperkenalkan kepada Ambika yang diperankan oleh Kajol. Walaupun sudah tante, tapi aura kecantikannya masih terasa guys. Ambika adalah seorang guru sekolah. Yang pada saat itu, ia sedang menceritakan kisah mitologi tentang Raktabe dan Ibu Kali kepada murid-muridnya. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria tampan, suami dari Ambika, Subangkar, yang datang untuk makan siang bersama dengan putri mereka, Sweta. Sweta adalah gadis yang cerdas dan selalu penasaran. Malam itu Subangkar mendapat telepon dari desanya Chandrapur. Diberitahukan bahwa ayahnya sedang sekarat dan ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Subangkar yang selama ini sengaja menjauh dari kampung halamannya itu mulai sedikit resah dan khawatir. Pasalnya, dia bersama keluarga kecilnya belum pernah sama sekali datang ke Chandrapur. Subangkar menjelaskan kepada Ambika bahwa desa Chandrapur memiliki banyak cerita lama tentang mitologi dan kepercayaan bahwa anak perempuan membawa sial. Bahkan sesuatu buruk juga pernah terjadi pada saudara perempuannya dahulu kala. Salah satu penyebab dia juga tidak pernah pulang kampung karena rumah orang tua Subangkar adalah rumah yang terkutuk. Di keesokan hari, akhirnya Subangkar pun memutuskan untuk pulang kampung seorang diri. Walau bagaimanapun, dia masih khawatir kalau tradisi dulu masih ada sampai dengan sekarang. Sesampainya di desa, Subangkar sedikit terlambat karena diketahui bahwa ayahnya telah meninggal. Kakak laki-lakinya yaitu Jaydev lalu mengajak berbicara dan memberitahu bahwa Subangkar mendapati warisan keluarga yaitu rumah terkutuk tersebut. Namun Subangkar menjelaskan bahwa properti itu tidak ada gunanya baginya, karena ia tidak akan pernah tinggal di desa ini. Dia meminta Jaydev untuk mencari seorang pembeli dan akan menjualnya. Sampai pada saat itu, pihak keluarga yaitu Jaydev dan warga desa tidak tahu tentang kehidupan Subangkar di kota, bahwa Subangkar kini sudah berkeluarga dan mempunyai seorang putri. Tak ingin berlama-lama di sana, dia lalu memutuskan untuk segera kembali ke kota. Namun saat hendak pulang, kakinya yang tak sengaja menginjak sebuah akar pohon. Tidak ada rasa curiga, dia tidak terlalu menghiraukannya. Dan di perjalanan pulang, ia mendapat pesan dari Ambika. Pesan itu berisi gambar pohon yang dibuat oleh Sweta. Melihat itu, tentu saja Subangkar terkejut karena pohon itu adalah pohon terkutuk yang ada di desa Chandrapur. Tepatnya di rumah terkutuk yang akan Subangkar jual.
Yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana Sweta putrinya bisa tahu tentang pohon tersebut. Ia langsung menelepon Ambika menanyakan kenapa Sweta bisa menggambar pohon itu. Tapi tiba-tiba insiden mengerikan dan aneh terjadi. Pohon iblis itu mulai bergerak dan menyerang Subangkar hingga mengakibatkan mobilnya hancur terbakar dan Subangkar tewas pada saat itu juga. Keesokan paginya Jaydev datang ke kota untuk memberitahu Ambika tentang kecelakaan yang menimpa Subangkar. Dari sinilah akhirnya Jaydev jadi tahu bahwa Subangkar selama ini mempunyai seorang putri. Jaydev juga menyampaikan wasiat dari Subangkar tentang warisan yang diberikan kepada Subangkar. Dan sebelum meninggal, Subangkar berniat akan menjual rumah itu. Ambika setuju untuk menjualnya karena uang dari penjualan itu akan berguna untuk studi Sweta di masa depan. Namun Jaydev mengatakan bahwa calon pembeli ingin bertemu langsung dengan Ambika sebagai pemilik utama. Dan mau tidak mau, Ambika harus pergi ke Chandrapur. Di saat bersamaan, Sweta sendiri sangat ingin ke kampung halaman ayahnya itu. Bahkan dia memujuk dan sedikit memaksa kepada ibunya untuk ikut ke sana. Singkat cerita, Ambika dan Sweta pun tiba di Chandrapur dan langsung menuju ke rumah terkutuk itu. Di rumah besar itu, mereka bertemu dengan penjaga rumah yang putranya bernama Vikas. Vikas memiliki seorang istri bernama Nandini dan seorang putri bernama Divika yang seumuran dengan Sweta. Merasa Divika dan Sweta seumuran, kedua gadis itu pun langsung menjadi teman dekat. आपको पता है इस राजबाड़ी में 30 कमरे हैं. Pada malam harinya hal-hal aneh pun mulai terjadi. Tiba-tiba gambar pohon yang sama muncul di tablet milik Sweta. Padahal Sweta sendiri tidak pernah membuat gambar tersebut. Keesokan harinya Divika yang sedang bermain bersama Sweta, tak sengaja dia melihat gambar pohon yang ada di tablet Sweta. Sedikit terkejut, Divika lalu mengatakan bahwa itu adalah pohon yang ada di belakang rumah ini. Sweta yang merasa penasaran mengajak Divika untuk melihat pohon itu. Tetapi Divika menolak, mengatakan bahwa ada 2 setan yang tinggal di pohon itu. Tapi Sweta tetap bersikeras dan Divika akhirnya setuju untuk mengantarkannya ke sana. Walaupun sebenarnya tempat itu sangat dilarang untuk mereka kunjungi. Di sini hanya Sweta yang masuk ke reruntuhan yang menuju ke pohon itu, sementara Divika yang takut menunggunya di luar. Di saat bersamaan Ambika datang dan memarahi mereka berdua. Ambika sendiri tidak tahu tempat apa ini sebelumnya. Namun tak berselang lama, Nandini juga datang lalu memarahi putrinya karena sudah berani pergi ke reruntuhan itu. Di sini Ambika mulai merasa ada yang aneh ketika Nandini begitu sangat ketakutan ketika Divika berada di tempat ini. Saat mereka akan pergi, Ambika menyadari bahwa Divika baru saja mengalami menstruasi pertamanya. Seketika raut wajah Nandini langsung berubah. Karena hal itu Nandini langsung mengurung Divika dan menguncinya di dalam kamar. Dan berharap semoga tidak terjadi sesuatu kepada Divika. Namun apa yang Nandini takutkan pun benar-benar terjadi. Sosok mengerikan itu muncul di kamar di tempat persembunyian Divika. Sosok yang menyerupai akar lalu menarik Divika dan membawanya. Nandini yang mengetahui putrinya menghilang lalu mendatangi Ambika dan menyalahkan Sweta atas hilangnya Divika. Karena tidak seharusnya mereka mendatangi reruntuhan itu. Atas hilangnya Divika, kejadian ini menjadi ramai, bahkan polisi pun langsung datang ke sana untuk melakukan investigasi. Warga desa berkumpul lalu memberitahukan fakta yang sebenarnya kepada Sekar sebagai polisi. Ternyata kejadian anak gadis hilang itu sudah hal biasa terjadi di desa ini. Dan ini terjadi sudah 3 bulan yang lalu. Dan mereka hilang pada hari mereka mendapat menstruasi pertamanya. Warga desa percaya bahwa setanlah yang membawa gadis-gadis itu. Dan yang aneh adalah gadis-gadis itu selalu kembali setelah 3 atau 4 hari.
Mereka tidak mau mencari anak gadis yang hilang itu, karena jika siapa saja orang yang berani mencarinya, maka orang tersebut tidak akan kembali. Itulah alasan kenapa selama ini warga desa tidak pernah berani melapor kepada polisi. Selain takut, mereka juga tidak terlalu khawatir karena gadis itu hanya hilang untuk sementara waktu. Sebagai penegak hukum yang mengayomi masyarakat, tentu saja polisi tidak percaya begitu saja dengan fenomena ini. Polisi tetap akan melakukan penyelidikan setelah Dipika kembali pulang. Di rumah, Sweta yang ketakutan bertanya mengapa gadis-gadis di desa itu hilang. Ambika mencoba menenangkan putrinya itu dan menceritakan sejarah panjang tentang desa ini. Ia menjelaskan tentang sebuah pertarungan yang terjadi di masa lalu antara Ibu Kali dan Raktabe, atau bisa dikatakan pertarungan antara iblis dan dewi. Dalam pertarungan, darah Raktabe menetes jatuh ke bumi, dan dari tetesan darah itu lahirlah iblis lainnya yang bernama Asma Saja. Namun Asma Saja tidak sekuat Raktabe. Tapi dia mempunyai rencana lain, yaitu akan membuat banyak pasukan dari iblis dengan cara menanamkan benihnya ke dalam rahim para gadis di desa. Terutama kepada gadis yang baru pertama menstruasi. Berharap kelak setelah benih itu lahir dan menjadi banyak, mereka akan datang untuk balas dendam kepada Ibu Kali. Untuk melawan Asma Saja, seorang pemuja Ibu Kali dari kalangan manusia, dan ternyata yang memuja kepada Ibu Kali adalah leluhurnya keluarga Subangkar. Leluhurnya diberi kekuatan untuk mengalahkan Asma Saja. Dalam pertarungan itu, pemuja tersebut menang. Sejak saat itu Asma Saja dipenjara dalam bentuk pohon di hutan. Tapi Asma Saja ini cukup cerdik. Sebelum ia disegel, ia sempat merekrut manusia untuk menjadi tangan kanannya. Siapa tangan kanan dari Asma Saja? Nanti kita akan tahu, guys. Tugas dari tangan kanan itu adalah untuk menemukan gadis dari keluarga leluhur Subangkar yang mewarisi kekuatan Ibu Kali. Lalu membuat gadis itu hamil dengan benih Asma Saja. Sehingga nantinya akan lahir seorang anak yang lebih kuat dari Raktabe, yang memiliki kekuatan Ibu Kali dan anugerah dari Dewa Siwa. Asma Saja masih menunggu untuk gadis itu mengalami menstruasi pertamanya. Keluarga dari leluhur Subangkar ini sebenarnya diberkati, guys, oleh Ibu Kali. Tapi keberkahan itu justru malah menjadi teror dari iblis yang selama berpuluh-puluh tahun selalu mengawasi keluarga ini. Dan untuk mencegah agar anak bayi perempuan tidak diambil oleh Asma Saja, ayah leluhur Subangkar selalu menyelamatkan bayi perempuan yang lahir dari keturunan keluarga tersebut. Walaupun terkesan kejam, tapi itu lebih baik karena hematnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Subangkar tahu hal yang sama bisa terjadi pada putrinya Sweta. Itulah sebabnya ia meninggalkan desa dan pindah ke kota dan menyembunyikan kepada keluarga dan warga desa bahwa ia memiliki anak perempuan. Kenapa Ambika bisa tahu cerita ini? Karena ternyata selama ini Ambika sendiri sudah diberitahu oleh mendiang suaminya Subangkar sejarah dari keluarga Subangkar. Dan pada saat itu Ambika sendiri tidak percaya dengan cerita-cerita ini karena terkesan tahayul. Bahkan sampai pada saat ini Ambika masih belum percaya sepenuhnya. Padahal tanpa dia sadari, iblis itu sedang memantau Sweta anaknya. Beberapa waktu kemudian, Inspektur Sekar akhirnya mendapatkan kabar bahwa para gadis yang hilang itu kini telah kembali termasuk Dipika. Mereka pun mulai bertanya kepada gadis-gadis itu, tetapi anehnya mereka sama sekali tidak ingat apapun. Tes medis juga menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan para gadis-gadis itu. Singkat cerita, pada malam itu tiba-tiba Ambika mendapat penglihatan dari Dewi Kali. Dia juga melihat arwah suaminya yang memberikan petunjuk dari sebuah halaman mantra. Dalam halaman itu tertulis bahwa iblis itu hanya bisa dihancurkan oleh darah putrinya dan berkah dari Ibu Kali. Dan untuk pertama kalinya, Ambika benar-benar melihat langsung sosok perwujudan dari Dewi Kali dan kini ia percaya tentang mitos itu nyata. Menurut adat desa, siapapun yang mendapat penglihatan dari Ibu Kali, esok harinya diwajibkan untuk diadakan pemujaan.
Di malam harinya, Sweta tiba-tiba merasakan mules di perutnya. Dia memberitahukan soal rasa sakitnya itu kepada Ambika. Sweta dan Ambika sendiri belum menyadari kalau itu adalah gejala untuk menstruasi. Di waktu bersamaan, pada saat mereka sedang tertidur lelap, Dipika muncul tapi dengan kondisinya yang sudah dirasuki. Untung saja kakeknya melihat Dipika yang bertingkah aneh menuju ke kamar Sweta. Dalam kondisinya yang kerasukan, kakeknya menjadi korban pertama yang tewas pada malam itu. दादू Dipika lalu masuk ke kamar Sweta, membangunkan Sweta tanpa sepengetahuan Ambika. Sweta yang tidak curiga malah ikut ajakan dari Dipika membujuknya untuk pergi ke hutan. Sementara itu Ambika terbangun dan menyadari Sweta telah menghilang. Ia langsung pergi ke reruntuhan, di mana ia melihat gadis-gadis yang kerasukan itu memanjat tembok dengan cara yang aneh sambil membawa Sweta bersama mereka. Ambika mengikuti mereka dan ketika sampai di depan pohon besar, ia melihat ada wanita tua dan banyak gadis yang kerasukan berada di sekitar wanita tua itu. Ambika berusaha menarik putrinya dan segera pergi dari tempat itu. Belum diketahui guys siapa wanita tua itu sebenarnya. Kejadian ini membuat Ambika sangat ketakutan dan ia berencana untuk segera meninggalkan desa tersebut. Dan di saat itulah Ambika baru tahu kalau Sweta sedang menstruasi pertamanya. Jika kalian ingat guys, Sweta adalah keturunan dari keluarga yang memiliki kekuatan itu. Yang berarti jika benih Asmaja ditaburkan di dalam dirinya, Sweta bisa meneruskan garis keturunan Asma saja. Ambika segera memutuskan untuk pergi bersama Sweta meninggalkan desa dengan mobil mereka. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba gadis kerasukan itu kembali muncul dan memanjat mobil mereka. Ambika terus memacu mobilnya di tengah ketakutan yang sudah tak karuan. Mereka merusak, menobrak kaca, hingga kekacauan pun terjadi dalam mobil. Dengan sekali hentakan rem yang membuat mobil itu terhenti seketika. Dan para gadis yang kerasukan itu terpental dari mobil. Tapi itu belum selesai guys, mereka kembali dan menarik Sweta dari dalam mobil. Ambika juga tak luput dari serangan hingga membuat dia jatuh pingsan. Sweta dibawa dengan diiringi oleh para gadis yang kerasukan. Dan disinilah fakta yang sebenarnya terungkap. Racun dari leluhur keluarga Subangkar adalah kakaknya Subangkar sendiri, yaitu Jaidep. Kalau kalian ingat, Jaidep adalah orang yang sama yang kita lihat di awal film. Jaidep adalah tangan kanan iblis Asmaja yang selama ini tidak pernah diketahui oleh orang-orang. Ketika Ambika sadar dari pingsannya, ia kini sudah berada di gubuk wanita tua itu. Ternyata wanita itu bukanlah orang jahat guys. Sebenarnya dia selalu melindungi Ambika dan hanya berusaha menyelamatkan Sweta. Wanita tua itu adalah wanita yang diberkati dengan penglihatan dari Ibu Kali pada 40 tahun yang lalu. Wanita tua itu menjelaskan bahwa dia tidak membunuh gadis kecil itu pada saat itu. Dia berhenti melakukan perbuatan keji itu karena ternyata Ibu Kali tidak pernah meminta untuk melakukan pengorbanan anak perempuan. Namun Jaidep memanfaatkan momen itu. Jaidep tetap meminta agar tradisi menumbalkan bayi perempuan terus dilakukan. Jaidep kemudian memprovokasi masyarakat desa yang akhirnya mengusir wanita tua itu. Kenapa Jaidep melakukan itu? Bukankah dia seharusnya sebagai tangan kanan dari iblis Asmaja membantu mencari keturunan perempuan dari leluhur keluarganya? Disinilah liciknya Jaidep. Dia mencoba untuk mengelabui iblis Asmaja. Jaidep tahu setelah Asmaja mendapatkan apa yang diinginkan, Asmaja tidak akan membutuhkannya lagi. Oleh karena itu, dia sengaja tetap melakukan ritual tumbal bayi wanita. Apalagi dari perjanjian itu, Jaidep mendapatkan kekayaan, kebahagiaan duniawi. Namun pengkhianatan itu tercium oleh Asmaja. Hingga pada saat itu, Asmaja akan bunuh Jaidep. Jaidep yang sudah terpojok akhirnya memohon kepada Asmaja untuk diberi kesempatan satu kali lagi untuk membantu menemukan gadis keturunan itu yang memiliki kekuatan Ibu Kali.
Asmaja menyetujui perjanjian tersebut, tapi kali ini Jaydev sudah terikat dan dia tidak akan bisa lari dari Asmaja. Asmaja menjadikan Jaydev sebagai budaknya. Tugas Jaydev adalah mengawasi keluarga Subangkar menunggu saat mereka memiliki anak perempuan. Anak perempuan itu tidak untuk dibunuh, melainkan untuk diserahkan kepada Asmaja, agar Asmaja dapat menaruh benihnya dan memperbanyak keturunannya. Ambika yang sudah tidak punya waktu lagi harus segera pergi untuk menyelamatkan putrinya. Tetapi wanita tua itu menghentikannya. Percuma Ambika menolong Sweta dengan menggunakan tangan kosong. Wanita tua itu mengerahkan Ambika untuk memuja kepada Ibu Kali untuk mendapatkan berkah atau kekuatan dari Ibu Kali. Ambika pun mengikuti saran itu dan memuja kepada Ibu Kali. Setelah melakukan pemujaan, Ambika benar-benar merasakan berkah dari Ibu Kali. Ia mengoleskan cendana di dahinya dan merasa kekuatan baru mengalir dari dalam tubuhnya. Dengan berkah Ibu Kali, Ambika langsung menuju hutan yang hancur. Di sana, ia berhadapan langsung dengan Asma Saja, yang ternyata Asma Saja menjadikan tubuh Jaydev sebagai wadahnya. Ambika melihat putrinya tergantung di pohon, dan Asmaja segera memerintahkan gadis-gadis yang telah kerasukan itu untuk menyerang Ambika. Ambika tahu bahwa gadis-gadis ini tidak bersalah, jadi walaupun dia melawan balik, tapi Ambika tidak membunuh mereka. Dengan kekuatan berkah Ibu Kali, Ambika meletakkan tangannya di dahi setiap gadis yang kerasukan. Dan kekuatan itu mampu membuat para gadis akhirnya tersadar kembali dan pingsan. Ambika lalu memegang pedang Khadak dan berhadapan langsung dengan Jaydev. Namun Jaydev menggunakan kekuatan pohonnya untuk menemukan cabang-cabang yang kuat seperti Groot di Marvel Universe yang kemudian menangkap Ambika. Jaydev berkata, "Kamu bukan Ibu Kali dan aku bukan Raktabe, tapi aku lebih kuat dari itu." Dengan kata-kata itu, Jaydev mematahkan kedua tangan dan kaki Ambika, lalu menghabisinya dengan mematahkan lehernya. Setelah itu Jaydev menggunakan cabang-cabang pohon untuk menciptakan ruang opal di sekitar Sweta, menandakan bahwa ia sedang menabur benihnya di dalam tubuh Sweta. Ambika tergeletak mati di tanah, tetapi setetes darahnya menetes ke dalam tanah. Dalam tanah itu, jiwa-jiwa para gadis yang telah dikorbankan selama berabad-abad mulai kembali terbangun. Ambika yang menerima berkah dari Ibu Kali, dan dengan itu tangan dan kakinya yang patah pulih kembali. Ambika bangkit dari kematian dengan kekuatan yang lebih besar dan terbang di udara, menunjukkan bahwa kekuatannya lebih agung daripada Jaydev. Dia memberitahu Jaydev bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. किसे ललकार रहा है? काली को? एक बूंद हस्ती है तेरी, पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर. Ambika kemudian menyerang Jaydev, melemparkannya hingga terpontang-panting, dan akhirnya Ambika berhasil mengalahkannya. Dalam sekaratnya, Ambika mengambil jantung Jaydev, dan Jaydev bersama iblis Asmaja pun mati, karena Asmaja menaruh seluruh kekuatannya di dalam tubuh Jaydev. Setelah itu, Ambika bersama Sweta dan gadis-gadis lainnya keluar dari dalam hutan. Dan penduduk desa menyambut mereka dengan tangis saru. Namun ketika wanita tua itu menyentuh tubuh Sweta, dia tahu kalau benih Asmaja sudah ada di dalam rahim Sweta. Pada titik ini, Ambika diberi pilihan yang sangat berat, karena jika sampai anak itu terlahir, maka dunia ini akan hancur. Dengan sangat terpaksa, Ambika pun akhirnya memilih untuk mengambil nyawa putrinya. Saat Ambika hendak mengayunkan pedangnya, jiwa-jiwa perempuan yang dulu ditumbalkan muncul dari tanah. Wanita tua itu menghentikan Ambika dan mengatakan bahwa ketika Ibu Kali memberkati Ambika dengan pedang itu, berkah itu untuk melawan iblis dengan bantuan pedang Khadak, bukan untuk mengambil nyawa gadis-gadis.
Dari sini juga langsung terjawab, pada zaman dulu di mana Ibu Kali memberikan berkah itu kepada wanita tua, kekuatan tersebut sebenarnya bukan untuk menebalkan para bayi. Dan Ibu Kali pun sama sekali tidak memerintahkan hal tersebut. Manusia salah mengartikan maksud dan tujuan Ibu Kali memberikan berkah itu. Yang seharusnya berkah dari Ibu Kali dipakai untuk melawan iblis, tetapi manusia malah menggunakan berkah untuk membunuh para gadis dan para bayi perempuan. Karena mereka mengira dengan melakukan itu semua, itu adalah untuk mencegah agar keturunan iblis tidak lahir. Lalu Ibu Kali kemudian menghancurkan benih di dalam tubuh Sweta. Dan juga menghancurkan benih-benih yang ada pada gadis-gadis lain yang telah dihamili oleh Asma saja. Semua berakhir dengan indah. Ibu Kali muncul di langit, menghilangkan segala kekuatan Asma saja dan mengembalikan kedamaian kepada manusia di desa itu. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Di akhir cerita ada cuplikan post kredit yang menghubungkan film ini dengan film Setan. Karakter Panraj yang datang ke tempat di mana pohon itu berada. Ia mengambil debu tubuh Asmaja yang berserakan dan menyerap kekuatannya. Panraj berkata, orang-orang berpikir iblis itu sudah pergi, tapi iblis itu tidak pernah selesai. Ini menandakan bahwa iblis itu masih ada dan membuka kemungkinan bagi film Setan 2.